Kenapa gaji 5-8 juta hampir mustahil bikin lu kaya? Gua nggak bilang itu kecil. Banyak orang hidup dari angka itu. Dan itu cukup untuk bertahan. Tapi gua mau tanya satu hal. Kalau lu berhenti kerja hari ini, besok pagi, apakah ada uang yang masuk? Gua kasih 3 detik untuk berpikir. Kalau jawabannya tidak ada, berarti sumber hidup lu cuma satu, gaji. Jika sumber uang cuma satu, lu bukan cuma tergantung, lu terkunci. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas. Masalahnya bukan 5 juta atau 8 juta. Masalahnya di sistemnya. Gaji itu linear. Lu tukar waktu, lu dibayar. Lu berhenti, uang berhenti. Itu bukan sistem pertumbuhan. Itu sistem pertukaran. Tidak ada leverage. Tidak ada mesin. Tidak ada sesuatu yang bekerja saat lu tidur. Dan sistem linear punya batas. Karena waktu lu juga punya batas. Selama hidup lu bergantung pada satu sumber aktif income, lu bukan stabil. Lu rapuh secara finansial. Sekarang tambahkan satu musuh yang jarang disadari, yaitu inflasi. Harga naik 3-5% per tahun. Gaji? Belum tentu. Tabungan 50 juta hari ini tidak punya daya beli yang sama 10 tahun lagi. Kalau uang cuma diam di tabungan, sebenarnya dia sedang tergerus perlahan. Inflasi itu seperti pajak diam-diam untuk orang yang tidak punya aset produktif. Artinya apa? Kalau lu tidak membangun sesuatu yang tumbuh, lu tidak sedang maju. Lu hanya berlari di treadmill finansial. Capek, tapi tidak kemana-mana. Sekarang bagian yang paling tidak nyaman. Ketika gaji naik, apa yang naik duluan? Motor baru, HP baru, atau cicilan baru? Jarang yang bilang, naik gaji, tambah kepemilikan. Padahal perbedaan orang yang stagnan dan orang yang naik kelas. Bukan di penghasilan awalnya, tapi di keputusan setelah menerima uang. Orang biasa menaikkan gaya hidup. Orang yang ingin naik kelas menaikkan kepemilikan. Dan kepemilikan itu disebut aset. Apa itu aset sebenarnya? Aset bukan sekedar barang mahal. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang, bertambah nilainya, dan bisa dijual kembali. Contoh sederhana, properti sewa, usaha distribusi kebutuhan pokok, saham perusahaan yang sehat, atau bisnis kecil yang punya arus kas. Aset menciptakan cash flow, dan cash flow memberi lu nafas panjang. Sekarang dengar baik-baik. Kalau lu sudah 5 tahun bekerja, dan satu-satunya yang bertambah hanya cicilan, mungkin masalahnya bukan di gaji, tapi di pola. Kita diajarkan mencari pekerjaan, jarang diajarkan membangun kepemilikan. Selama lu hanya menjual waktu, lu tidak akan pernah punya leverage. Gaji bukan musuh, gaji itu alat. Tapi kalau alat itu cuma dipakai untuk bertahan hidup, lu akan bertahan seumur hidup. Masalahnya, bertahan saja tidak akan membuat lu menang. So, gunakan alat tersebut untuk menyerang. Karena di dunia ini, yang membuat orang bebas secara finansial, bukan karena mereka bekerja paling keras, tapi mereka yang memiliki sistem keuangan yang jelas. Semakin lama, lu menunda membangun aset, semakin mahal harga waktu yang harus lu bayar. Jadi, mulai tahun ini, jangan cuma kerja, mulai bangun kepemilikan. Karena pada akhirnya, kebebasan finansial bukan tentang berhenti kerja, tapi tentang punya pilihan. Dan di video berikutnya, kita akan bahas satu hal yang lebih penting dari gaji besar, yaitu aset pertama yang bisa lu bangun bahkan dengan 5 juta per bulan. Kalau lu mau kita bedah pelan-pelan, tulis di komentar. Kita bangun sistemnya, bukan cuma semangatnya. Seperti biasa, dari mimpi khayalan muncul, dan dari gerakan khayalan jadi kenyataan. Terima kasih.